Ya, oke, kita lanjutkan tadi ya. Tadi kita nyampe ke sini ya. Jadi kalau Ya, flux itu dia energi yang udah dipancarkan gitu. Kalau luminositas tuh kayak energi yang mau dipancarkan. Jadi si bintang itu dia kalaupun nanti memancarkan energi, itu memancarkannya sebesar flux. Maaf, sebesar luminositas. Nanti kalau sudah dipancarkan, maka nanti energinya itu kita namakan flux ya. Kalau sudah dipancarkan, itu bedanya. Kalau flux dia sudah dipancarkan, gitu. Dan fluxnya itu sebesar F ya, F besar. Flux itu rumusnya begini mencari flux. Luminositas dibagi dengan 4 kali Pi kali R kuadrat. 4 kali Pi kali R kuadrat. Makanya kalau misalkan kita tahu rumusnya L ya, kalau L itu kan rumusnya dia 4 kali Pi kali R kuadrat kali tau kali T pangkat 4. Itu luminositas. Kan dibagi dengan 4 Pi R kuadrat. Kalau dicoret begini, maka sebenarnya flux itu bergantung sama tau, konstanta Stefan Boltzmann, sama T pangkat 4. Kalau mau mencari flux ya, flux F. Jadi kalau flux ini berkaitan dengan jari-jari ya, ada komponen jari-jari di sini. Sama temperatur dari sebuah bintang. Itu flux sebesar F ya, yang dipancarkan. Nah, ini kan dia pancarannya dalam bentuk energi ya, dalam bentuk cahaya ya, cahaya. Nanti cahaya tadi itu akan sampai di tempat lain. Misalkan ini matahari nih, ini matahari. Matahari dia memancarkan energi, memancarkan cahaya, set memancarkan cahaya. Kan kemudian diterima Merkurius, diterima sama Venus, diterima sama bumi dan lain-lain. Jadi cahaya diterima sama benda lain. Nah, nanti, nah ini kan dia memancarkan cahaya nih, terus kemudian diterima sama benda lain, kemudian diterima sama bumi. Nah, kita bisa nanti menghitung berapakah flux yang diterima sama bumi. Jadi kalau flux yang diterima sama bumi atau benda lain, flux yang diterima benda lain, itu namanya adalah flux E. Nah, jadi ada flux yang F, ada flux yang E. Jadi kalau flux yang F itu dia yang dipancarkan, yang baru dipancarkan. Kalau flux yang E itu sudah diterima sama benda lain. Gitu. Nah, kalau flux yang diterima benda lain itu begini rumusnya. Masih sama, L luminositas dibagi dengan 4 kali pi kali D kuadrat. D itu apa? D itu jarak pancaran. Jadi kalau flux yang diterima bumi dari matahari, berarti D-nya itu jarak dari matahari ke bumi kita. Gitu. Kalau flux yang diterima sama misalkan Saturnus, berarti D itu jarak dari matahari ke Saturnus. Jadi jarak pancaran. Jarak sampai si cahaya diterima sama benda lain. Itu flux yang E. Gitu. Itu bedanya flux sama luminositas ya. Ini rumus luminositas, terus ini adalah rumus flux yang F ya. Kalau flux yang F itu dipengaruhi sama jari-jari ya, karena dia baru dipancarkan. Tapi kalau flux yang E, karena dia udah diterima benda lain, maka kita pakai jarak pancaran L per 4 pi D kuadrat. D itu adalah jarak pancaran. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi begini ya rumusnya ya. Tadi yang luminositas itu 4 pi R kuadrat atau kali T pangkat 4 ya. Jadi kalau luminositas dia jumlah energi yang mau dipancarkan, yang dimiliki sama si benda, si bintang. Dipengaruhi sama radiusnya bintang, dipengaruhi sama temperatur bintang. Nah ini kalau flux yang E ya, flux yang E itu kan berarti kan dia energi yang sudah diterima ya. Energi bintang yang diterima. Nah, diterima pada jarak sebesar D kecil ya, ini kan jarak pancaran per sentimeter kuadrat per detik. Itu adalah flux E. Dan kalau kita lihat ya,
Ini antara flux ya sama jarak itu kan berbanding terbalik ya. Jadi ini dia menyatakan bahwa kecalangan itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Artinya apa? Kalau bintangnya itu makin jauh ya, jadi jarak pancarnya makin jauh, maka bintangnya itu fluxnya akan kecil ya, akan kurang cemerlang, akan redup ya. Tapi kalau misalkan D-nya kecil ya, berarti jarak pancaran itu kecil alias dekat ya, maka bintangnya akan tampak cemerlang, akan tampak uh, bersinar terang lah gitu, karena dia E-nya besar. Jadi ini hukum kuadrat kebalikan untuk kecerlangan. Gitu. Jadi kecerlangan sebuah bintang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Kalau bintangnya itu makin jauh, maka kita akan merasa bintangnya itu redup. Kalau bintangnya makin dekat, maka kita akan merasakan bintangnya makin terang. Gitu. Jadi kecerlangan yang kita tuh energinya bintang, fluxnya itu, yang kita terima informasinya. Oke, coba kita latihan soalnya. Berapakah kecerlangan sebuah bintang dibandingkan dengan kecerlangan semula apabila jaraknya dijauhkan 3 kali dari jarak semula? Nah, ini saya berikan contoh, nanti kita latihan lagi yang lain ya. Saya berikan contoh ya, misalkan ini kan ada bintang ya, bintangnya sama, tapi bintangnya kemudian dijauhkan 3 kali dari jarak semula. Jadi bintang tadinya di sini, kemudian dia dijauhkan gitu ya. Jadi bintangnya sama, tapi dia cuma dijauhkan ya. Ya, di posisi awal, misalkan di posisi A ya, di posisi A itu posisi awal atau posisi semula ya misalkan ya. Kemudian B itu posisi ketika sudah dijauhkan. Ketika sudah dijauhkan. Nah, jadi kalau kita lihat fluxnya awal ya, awal, ini kan L, luminositatas bintangnya dibagi 4 kali pi kali jarak semula ya, kuadrat. Kan gini, ini kan kita nggak tahu jaraknya berapa ya, cuma kita ketahui dijauhkan 3 kali dari semula. Jadi kita asumsikan aja, jarak semula misalkan ya, misalkan 1. Kita nggak tahu ini pakai satuan apa ya, kita nggak tahu. Jadi anggapannya 1. Ketika dijauhkan 3 kali, berarti kan jaraknya jadi 3 ya. Kan dijauhkan 3 kali. 3 kali 1 kan 3. Ketika dia udah dijauhkan kan jadi gini ya. L per 4 pi dp kuadrat. Jadi kalau kita bandingkan ya, antara sekarang semula sama ketika udah dijauhkan, ini P. Kan sama dengan gini ya. L per 4 pi dA kuadrat dikali 4 pi dp kuadrat dibagi L. Luminositas bintang kita bisa coret. Kenapa dicoret? Karena bintangnya sama. Bintangnya kan sama, cuma dijauhkan aja. Jadi bendanya sama, tidak bukan bukan dua benda yang berbeda, tapi benda yang sama tapi cuma dijauhkan aja. Jadi luminositasnya masih sama, kita bisa coret. 4 pi-nya kita coret. Yang berbeda kan cuma itu ya, cuma jaraknya aja. Ketika sekarang, ketika udah dijauhkan, dp-nya kan 3 ya. 3 ini jangan lupa dikuadratkan. Ketika awal semula itu kan 1, jangan lupa dikuadratkan. Jadi EA per EB itu sama dengan 3 kuadrat, berarti kan 3 kali 3, 9. Dibagi 1 kuadrat, 1 kali 1, 1. Berarti EA per EB sama dengan 9. Berarti kalau kita bisa bikin begini ya, EA itu sama dengan 9 kali EB. Atau saya bisa bikin begini kalau EB ya, EB berarti 1/9 dari EA. Artinya apa? Kecerlangan atau energinya semula itu 9 kali energi ketika dia dijauhkan.
Kalau misalkan sekarang setelah dijauhkan itu seper 9 kali semula. Berarti apa? Kalau sekarang setelah dijauhkan, dia jadi lebih redup ya, lebih kecil kan energinya, cuma seper 9 kali semula. Berarti kan dia lebih redup ketika dia dijauhkan, gitu. Ketika dia dijauhkan, dia jadi lebih redup seper 9 kali dari semula, gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, coba ya silakan mungkin kalau mau dicatat atau mau di screenshot dulu. Habis ini kita coba latihan soal. Coba nanti agak harinya silakan coba dikerjain dulu ya. Ya. Oke, saya beri waktu mungkin silakan 5 sampai 10 menit ya untuk coba dicari dulu jawabannya. Mungkin sama kayak kemarin kalau udah nanti coba difotokan nanti dikirim lewat chat ya. Oke, Kak.
Oke, saya coba cek dulu. Oke, coba saya share screen. Ya, oke. Saya sebenarnya nggak hafal juga jawabannya berapa, tapi kalau dari caranya, eh, sepertinya belum pas. Sepertinya ya. Tapi coba ya kita hitung ya. Coba kita hitung, kita bandingin. Eh, karena soalnya harus membandingin. Jadi tipe-tipe soal yang membandingkan tuh akan kayak sering banget gitu. Mungkin kalau Ageng Arya lihat beberapa soal-soal astro yang pernah keluar tuh cukup banyak tipe-tipe soal yang membandingkan. Membandingkan dua hal. Jadi kondisi pertama sama kondisi kedua gitu. Mungkin kondisi pertama sebelum dijauhkan, kondisi kedua setelah dijauhkan. Atau misalkan dua dua benda, misalkan bintang A sama bintang B dibandingin, atau benda pertama dan benda kedua gitu. Nah, kalau soal ini itu sebenarnya membandingkan dua benda. Satu eh, bumi sama satunya itu Saturnus. Ya, coba kita kembali ke soal ya. Jadi bumi itu kan menerima energi dari matahari sebesar ini. Ya, mungkin coba sekalian kita bahas ya. Kita coba eh, bahas. Jadi bumi menerima energi dari matahari sebesar 1380 watt per meter persegi. Ini fluxnya ya, flux yang diterima bumi ya. Jadi flux yang diterima bumi, berarti saya tulisnya EB ya, berarti flux matahari yang diterima bumi. Jadi jumlah energi yang diterima bumi dari matahari itu sebesar 1380 watt per meter persegi. Artinya kalau ini bumi ya, bumi kita ya, ini bumi kita nih. Bumi kita kan punya luas permukaan ya. Jadi di luas permukaan sebesar 1 meter persegi, itu kalau ada energi yang jatuh di situ, energi matahari yang jatuh, itu energinya yang jatuh sebesar 1380 watt. Jadi ada 1380 watt energi yang jatuh per 1 meter persegi luas permukaan bumi. Itu maksudnya, flux itu seperti itu. Itu yang diterima bumi. Berapakah energi dari matahari yang diterima oleh Saturnus? Tadi kan yang ditanyakan adalah berapa flux yang diterima Saturnus dari matahari ya. Ini berapa? Itu yang mau kita cari. Jika jarak matahari ke Saturnus itu 9,5 AU, berarti jarak ya, jarak dari matahari ke Saturnus, saya sebutnya DS, 9,5 satuan astronomi ya, AU, gitu. Nah, kita kan tahu ya bahwa jarak dari bumi kita ke matahari, saya tulisnya DB, ini jarak dari bumi kita ke matahari itu sebesar, kalau AU ya, satu astronomical unit, satu satuan astronomi. Itu jarak dari bumi kita ke matahari. Kalau dalam satuan AU. Atau yang ini kemarin setara dengan 150 juta kilometer ya. Atau aslinya 149.600.000 kilometer. Atau sekian senti lah kalau 1,49 kali 10 pangkat. Berapa tuh ya? Silakan dicek lagi. Ya, ini segitu kalau satu astronomi. Bumi ke matahari. Nah, oke. Jadi ini soal yang bandingin antara flux yang diterima bumi sama flux yang diterima oleh Saturnus gitu. Jadi kita mau bandingin flux yang diterima bumi sama flux yang diterima Saturnus. Flux yang diterima bumi itu kan berarti kan
luminositasnya matahari dibagi dengan 4 kali P kali jarak bumi ke matahari dikuadratkan. Kemudian flux yang diterima Saturnus itu kan berarti luminositas matahari dibagi dengan 4 kali Pi kali jarak Saturnus ke matahari kuadrat. Gitu ya. Ini berarti kalau kita bandingkan ada dua ya. Kita masukin aja. L per 4 Pi kali D bumi kuadrat dikali 4 Pi D Saturnus kuadrat dibagi L. Ingat, L ini luminositasnya matahari ya. Luminositasnya si matahari. Karena kan yang punya luminositas kan matahari ya, sebagai benda yang memancarkan. Yang menerima kan ada dua, Saturnus sama bumi kita, gitu kan. Jadi L-nya ini kan sama ya, sama. Karena kan sama-sama matahari, makanya bisa kita coret L-nya. 4P ya sama lah, pasti. Jadi kita coret aja. Jadi nanti hubungannya begini, antara fluxnya bumi per fluxnya Saturnus, itu sama dengan jarak Saturnus kuadrat dibagi jarak bumi kuadrat. Tinggal kita masukin fluxnya bumi, benar. Ini saya hapus dulu. Oke ya. Jadi fluxnya yang terima bumi berapa? 380 ya. Per fluxnya Saturnus itu yang mau kita cari ya. Sama dengan jarak Saturnus kan kita ketahui 9,5 AU ya. Ya udah biar kita gampang hitungnya pakai AU aja. Mau dirubah ke dalam kilometer atau sentimeter boleh nggak? Boleh aja, silakan. Tapi kan uh, jadi lebih banyak ya angkanya ya. Jadi mending kita pakai AU aja. 9,5 dikuadratkan. Jadi biar angkanya lebih lebih simpel gitulah. Jarak bumi ke matahari satu ya, satu AU ya, dikuadratkan. Tapi sama aja 1380 per fluxnya Saturnus sama dengan 9,5 dikuadratkan. Ini kan satu kuadrat kan satu ya. Ya udah tinggal kita hitung 9,5 kuadrat. Ini sebentar saya lagi bawa kalkulator, jadi saya hitung pakai sini aja. Pakai Excel ya. Pakai Excel 9,5 ya. Dikali 9,5. 90,25 ya. Ya, berarti 90,25. Kan gitu. Nah, berarti kalau kita mau tahu fluxnya diterima Saturnus, berarti kan 1380 dibagi 90,25, kan gitu ya. Bisa 380 dibagi 90,25. Jadi 15,2. 0,2 ya. Oke, ini dibagi sama ini ya. Ya, 0,2 ya. Oke, 15,2. Ya udah, ini berarti flux yang diterima Saturnus ya. Satuannya sama seperti yang diterima bumi. Satuannya watt per meter persegi. Kalau kita bandingkan dengan flux yang diterima bumi, flux yang diterima Saturnus lebih kecil ya daripada flux yang diterima bumi. Kenapa? Ya karena Saturnus lebih jauh jaraknya dari matahari daripada bumi. Sehingga energi yang diterima Saturnus pasti lebih kecil. Karena kalau makin jauh jarak pancaran, maka energi yang diterima akan semakin kecil gitu.
Ya, kira-kira seperti itu ya. Tadi saya fokus ke angkanya soalnya nggak lihat ada Oke. buminya. Oke. Ya, itu terkait dengan flux dan luminositas. Mungkin kita coba lanjut ya, coba lanjut biar bisa ngejar materi sampai magnitudo. Jadi tadi kita sudah melihat macam-macam gelombang elektromagnetik ya, dari radio, inframerah, sampai optik, sampai ke sinar UV, gamma, X gitu ya. Kemudian tadi kita udah tahu hukum pancaran, hukum Wien, hubungan antara temperatur sama panjang gelombang. Kemudian ini kita membahas terkait dengan luminositas, kemudian flux ya. Nah, habis ini kita akan masuk ke magnitudo bintang. Jadi magnitudo itu nanti bicara terkait dengan uh, terang kuat atau lemahnya bintang. Kalau ini kan kalau flux sama luminositas tuh bicara terkait energi ya. Jadi kalau flux dan luminositas itu terkait dengan energi. Kita sebenarnya ngitung energi dari tadi, hitung energi. Kalau habis ini magnitudo, kita akan membicarakan tentang uh, kuat lemahnya terang bintang. Oke, sebentar saya buka dulu filenya. Ya, kita akan membicarakan terkait dengan magnitudo ya. Jadi magnitudo itu sebenarnya terkait dengan kuat cahaya bintang. Ya, ilmunya kalau di astronomi kita sebut fotometri. Fotometri. Jadi pengukuran kuat cahaya bintang. Jadi seberapa kuat lemah dari cahaya bintang itu. Nanti untuk kuat lemahnya cahaya bintang itu kita menggunakan sistem magnitudo. Ya, magnitudo. Berkaitan dengan bintang itu terang apa redup gitu ya. Itu magnitudo nanti. Jadi terang suatu bintang itu dinyatakan dengan sebuah parameter namanya magnitudo. Kalau tadi flux luminositas itu menerangkan tentang energi ya, energi. Kalau magnitudo itu terang suatu bintang. Nah, sistem magnitudo itu pertama kali dibuat sama Hipparchus. Ini udah lama banget nih, abad kedua sebelum Masehi. Tapi sampai sekarang masih dipakai. Hipparchus itu dulu ya pengamat amatir ya, tapi ya ahli ahli matematika fisika gitu. Dia suka mengamati langit dan kemudian dia membagi terang bintang ke dalam 6 kelompok. Ada 6 kelompok dari terang bintang. Dia ngamatin itu berdasarkan pengamatan amatir. Jadi dia mengamati menggunakan mata biasa. Nggak pakai alat. Waktu itu dia belum nemu alat sama sekali. Dia ngamatin langit pakai mata. Nah, berdasarkan kenampakannya dengan mata telanjang, maka dia kemudian membagi terang bintang jadi 6 kelompok. 6 kelompok itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok. Bintang yang paling terang dia beri magnitudo itu angka 1. Itu yang paling terang. Sementara yang paling lemah atau yang paling redup itu diberi angka 6. Jadi kalau makin ke 6 itu makin redup. Tapi kalau bintang magnitudo 2 dia lebih lebih lemah daripada bintang magnitudo 1. Bintang magnitudo 3 misalkan lebih lemah dari bintang magnitudo 2. Bintang magnitudo 4 berarti lebih lemah dari bintang magnitudo 3 gitu ya. Jadi kalau magnitudo kalau angkanya makin besar, makin menuju ke 6, maka bintangnya akan makin lemah, makin redup. Makin menuju ke 1, maka dia akan makin terang. Nah, bintang yang paling redup itu bintang magnitudo ke-6. Tapi bintang magnitudo 6 itu bintang paling redup atau paling lemah yang masih bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi kalau makin menuju ke bintang magnitudo 1, dia makin terang.
makin menuju ke 6, dia makin lemah. Kalau lebih redup lagi, bisa nggak? Bisa. Misalkan ada bintang magnitudo 7 ya, misalkan ya. Misalkan kita punya bintang magnitudo misalkan 7. Ada, bisa. 8 bisa. 10 bisa. Artinya apa? Kalau bintang magnitudo 7 atau 8 atau 10, pokoknya di bawah 6, maaf, di atas 6, maka dia udah redup banget ya, sangat redup. Itu dia nggak bisa dilihat dengan mata kita. Jadi bintang yang paling lemah, yang masih bisa kelihatan dengan mata manusia, itu magnitudo 6. Kalau sudah lebih dari 6, misalkan 6,1, 6,2, itu udah nggak bisa dilihat lagi dengan mata biasa, dengan mata telanjang. Kalau bintang magnitudo misalkan -2 bisa nggak? -1 bisa nggak? Bisa. Jadi kan kalau -2, -1 kan dia di bawah 1 ya. Artinya apa? Terang banget ya, sangat terang. Ini berarti sangat terang sampai-sampai mata manusia kita nggak bisa melihatnya dengan baik ya. Terlalu terang, nanti bisa merusak mata manusia. Jadi bintang paling terang yang masih bisa dilihat dengan mata manusia dengan baik itu bintang magnitudo 1. Itu yang paling terang. Kalau angka magnitudonya lebih kecil lagi dari 1, itu bakal bikin mata manusia rusak. Gitu. Jadi bintang yang bisa dilihat dalam jarak pandangan mata manusia itu bintang magnitudo 1 sampai 6. Gitu. Nah, coba ya, ini kita kalau misal kita punya data magnitudo dari 5 buah bintang, bintang 1 sampai 5. Ada pertanyaan begini, tentukanlah bintang nomor berapa saja yang bisa diamati di langit malam dengan mata telanjang. Jadi bintang yang bisa diamati dengan mata telanjang itu bintang yang magnitudonya antara 1 sampai 6 saja. Kalau dia lebih dari 6, sangat redup sekali. Jadi kita kalau mau lihat harus pakai alat teleskop gitu ya. Atau teropong gitu ya. Atau alat-alat optik yang lain. Kalau dia kurang dari 1, maka sangat-sangat terang. Jadi kita harus pakai filter biar mata kita nggak rusak. Gitu. Jadi yang bisa dilihat dengan mata manusia, ya yang antara 1 sampai 6 saja. Berarti yang bisa dilihat dengan mata telanjang, berarti bintang magnitudo ini ya, 2, kemudian 5. bintang magnitudo 5. Karena hanya mereka berdua yang antara 1 sampai 6 magnitudonya. Ini lebih dari 6, ini lebih dari 6, ini kurang dari 1. Ya, itu ya, mudah. Tentukan bintang mana yang paling terang. Yang paling terang ya, yang magnitudonya paling kecil ya. Yang paling kecil ya ini, bintang magnitudo 4, karena dia sampai minus. Ini paling terang, paling terang. Kalau yang paling redup atau yang paling lemah, yang magnitudenya paling besar ya. Ini paling lemah. Ya, seperti itu ya terkait dengan magnitudo. Nah, jadi sistem magnitudo Hipparcos ini kemudian dijadikan sebagai dasar ya untuk ilmu-ilmu astronomi berikutnya untuk menentukan kuat dan terang. Jadi sistemnya Hipparcos ini sampai detik ini masih dipakai di dalam astronomi modern. Nah, kemudian setelah Hipparcos bikin magnitudo tadi, ada ahli-ahli fisika berikutnya yang mengembangkan sistemnya Hipparcos tadi. Misalkan ini ada ahli namanya John Herschel. Jadi John Herschel itu mendapatkan ya, dia meneliti lebih lanjut ternyata kepekaan mata manusia di dalam menilai terang bintang itu bersifat logaritmik. Jadi sifatnya logaritmik. Logaritmik itu, jadi kalau bintang yang magnitudonya 1, jadi kan kita punya skala bintang kan 1, 2, 3, 4, 5, sama 6 ya. Bintang yang magnitudonya 1 itu ternyata 100 kali lebih terang daripada bintang magnitudo 6. Jadi antara bintang magnitudo 1 sama 6, itu bintang magnitudo 1, jadi M1 ya, terus ini ya.
itu 100 kali lebih terang dari bintang yang magnitudonya 6. Gitu. Jadi sifatnya logaritmik. Jadi kalau logaritmik itu begitu. Kalau kita cek ya, antara bintang magnitudo 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu kan ada perbedaan sampai 5 tingkat ya. 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat ya. Ada 5 tingkatan nih. Di mana bintang magnitudo 1 itu 100 kali lebih terang dari bintang magnitudo 6. Gitu. Itu maksudnya bersifat logaritmik itu seperti itu. Nah, semisal bintang magnitudo 1 itu M1. Bintang magnitudo kedua itu M2. Nah, nanti hubungan antara bintang magnitudo 1 sama bintang magnitudo yang kedua dalam kaitannya sama uh, flux ya, itu seperti ini. Jadi kalau kita punya dua buah bintang, bintang pertama dan bintang kedua. Ini magnitudo bintang pertama, ini magnitudo bintang kedua. Nanti hubungannya dengan flux ya, seperti ini. M1 min M2 sama dengan min 2,5 kali logaritma E1 per E2. Ya, mungkin lebih enak dibikin begini. M1 per M2 sama dengan min 2,5 logaritma dalam kurung ya, ini E1 per E2. Jadi ini rumus Poisson namanya. Ini hubungan antara dua buah bintang yang diketahui magnitudo semuanya, kemudian hubungannya dengan flux ya. Flux dari bintang pertama dan flux dari bintang kedua. Itu kita namakan sebagai rumus Poisson namanya. Nah, dari rumus Poisson ini akan terbukti bahwa magnitudo bintang pertama itu 100 kali lebih terang dari magnitudo bintang yang 6. Kita coba ya. Misalkan magnitudo bintang pertama itu 1 ya, magnitudonya ya. Magnitudo bintang kedua itu 6. Jadi ada dua buah bintang. Yang pertama bintang itu magnitudonya 1, yang kedua bintang itu magnitudonya 6. Coba kita buktikan dengan rumus Poisson ya. M1 batikan 1, M2 itu 6, sama dengan min 2,5 kali log E1 per E2. 1 kurangi 6, min 5 ya. Min 5. Dengan min 2,5 kali log E1 per E2. Nah, ini